Oke, jadi ini tipis, halus, rata juga ya. Oke, jadi setelah proses pemotongan seperti ini bisa langsung segera digoreng ya. Nah, biasanya bumbunya itu cukup bumbu cair aja, jadi air ditambah garam, bawang sama penyedap aja udah cukup, jadi tidak perlu bumbu tepung seperti itu. Nah, halo Sobat Bas Mesin, bagi yang lagi cari-cari ide usaha atau ide bisnis, mungkin ini bisa jadi pertimbangan bagus ya, yaitu produksi keripik tempe sagu. Kenapa ini ide usaha yang bagus? Karena keripik tempe sagu cukup banyak peminatnya, mulai dari anak-anak, ibu-ibu atau remaja, bahkan yang sudah tua pun masih cocok pakai ini. Dan untuk usaha ini bisa dikerjakan di rumah, gitu ya. Jadi tidak perlu buat pabrik besar ya, cukup di rumah aja bisa. Bagi yang mungkin langsung ada kepikiran, wah gimana bikin tempenya, kan belum bisa kayak gitu. Tenang aja, ada trik khusus untuk bikin ini. Trik jalan pintas yaitu dengan membeli tempe atau kedelai yang sudah ragi. Jadi tidak perlu mulai dari awal ya. Bisa langsung kita proses setelah kita beli tempe, kemudian kita tambahkan dengan tapioka, kemudian nanti bisa diwadahi plastik seperti ini, jangan lupa dilubang-lubangi. Dan tenang aja, untuk cara pembuatan biasanya di platform atau YouTube itu banyak tutorialnya ya. Jadi intinya pembuatan tempe sagu ini tidak perlu dari nol, jadi kita bisa beli tempe di pasaran seperti itu. Oke. Untuk kali ini untuk proses yang cukup penting yaitu selain produksi tempenya yaitu proses pemotongan. Nah, untuk proses pemotongan sendiri bisa menggunakan pisau manual ya atau cutter. Cuman kalau pisau cutter atau manual itu biasanya perlu ketelitian khusus supaya hasil potongannya bisa tipis, bagus dan juga rata. Bagi pemula yang rumahan itu bisa menggunakan alat bantu ya. Jadi tidak perlu belajar lama-lama motong manual pakai cutter, tapi bisa pakai alat bantu seperti ini. Ini yang kecil seperti ini, bisa untuk rumahan, kapasitas sekitar 5-15 kg masih aman. Kemudian kalau sudah mulai jalan, nah produksinya sudah mulai banyak, bisa pakai jenis yang seperti ini. Ini yang otomatis. Ini bisa digunakan atau produksi sekitar 20 kg ke atas sampai 50 kg pun masih aman. Nah, di sini ada tipe yang khusus ya. Di sini ada yang besar kayak gini. Ini digunakan untuk tempe-tempe khusus seperti ini. Jadi lebar plastiknya ini 12, jadi gede ya. Padahal umumnya itu mungkin cuma sekitar 8 ya, kayak kecil. Nah, ini untuk tempe-tempe jenis besar. Oke. Daripada berlama-lama, langsung aja kita uji coba mesin yang ini ya. Jadi kita lihat-lihat dulu aja. Jadi kalau ada yang pengen buka usaha, tidak harus langsung beli unit kayak gini, pakai unit yang kecil aja nggak apa-apa. Gitu. Atau kalau mau memulai pakai alat potongnya pakai cutter pun juga boleh. Tidak harus pakai mesin. Nah, pengoperasiannya gampang. Seperti ini. Kemudian dilepaskan. Untuk unit ini, tipe yang besar ini memang kita perlu tangkap ya, supaya nanti jatuhnya bisa agak rata. Oke, langsung aja kita operasikan. Nah, seperti ini, hasil potongannya bagus ya, dan cepat juga. Oh, sudah selesai habis. Kita cek dulu untuk hasil potongannya seperti ini. Nah, seperti ini. Bagus. Tuh juga tipis dari sini ke sini.
seperti ini. Oke, jadi ini tipis, halus, rata juga ya. Oke, jadi setelah proses pemotongan seperti ini bisa langsung segera digoreng ya. Nah, biasanya bumbunya itu cukup bumbu cair aja, jadi air ditambah garam, bawang sama penyedap aja udah cukup, jadi tidak perlu bumbu tepung seperti itu. Nah, bagi Anda pemula, jadi usaha ini cukup bagus ya, karena tadi bisa dikerjakan di rumah, istilahnya buat sampingan lah, bisa buat sampingan. Untuk perlengkapan tidak perlu muluk-muluk ya, atau yang gede-gede, mesin yang gede-gede tidak perlu. Jadi bisa dicoba dulu dengan alat seadanya, seperti potong pun pakai cutter boleh-boleh. Kalau usahanya udah jalan, bikinnya udah berhasil dan dipasarkan udah mulai banyak yang suka, baru bisa cari unit-unit pembantu, alat pembantu seperti mungkin dipotongnya atau mungkin di penggorengannya, pengemasnya kayak gitu, itu bisa. Jadi ini dia salah satu peluang usaha yang bisa dikerjakan di rumah, yaitu produksi keripik tempe sagu. Semoga video ini bisa membantu ya. Bagi yang penasaran bagaimana membuatnya ini, sebenarnya kita biasanya live streaming ya untuk bikin. Jadi nanti bisa di subscribe untuk channel ini, dan nantikan video-video tentang pembuatan keripik tempe. Oke, cukup sekian video hari ini. Nantikan video-video berikutnya. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Terima kasih. Salam mesin.